Selamat pagi saudaraku, salam sehat selalu ya. Jangan lupa hati harus gembira, karena hati yang gembira adalah obat yang paling mujarab. Pagi hari ini saya membuat TikTok khusus untuk pimpinan kepala cabang Astra Credit Company ACC Medan. Saya ingin menyampaikan kepada Anda dan juga kepada saudara-saudaraku semua yang ada di sini. Bapak pimpinan ACC Medan, saya yakin Anda adalah seorang sarjana dan tahu hukum. Perlu saya ingatkan atau mau saya jelaskan bahwa negara ini negara hukum, makanya negara itu memfasilitasi semua keinginan, baik daripada keinginan konsumen maupun keinginan para kreditur ya Anda, dan semua difasilitasi. Dan apabila terjadi uang prestasi ataupun masalah hutang diselesaikan di pengadilan. Tetapi Anda memilih jalan yang lain. Anda menerbitkan surat dan memerintahkan anggota Anda pada tanggal 17 April 2025 datang ke gedung yayasan saya di Amplas dan jumpa sama saya. Nama anggota Anda itu kalau saya tidak salah Nugraha, dan dia datang dengan membawa surat dari Anda dan mengatakan mau mengambil mobil istri saya. Dan saya jelaskan kepada dia, karena profesi saya pengacara, Bapak pimpinan. Karena saya seorang pengacara, saya pasti bicara prosedur, bicara hukum, bukan bicara hukum rimba. Anda catat itu. Saya bilang kalau kamu mau mengambil mobil saya, silakan proses hukum di pengadilan. Nanti kalau memang pengadilan negeri Medan memutuskan untuk mengembalikan mobil ini, saya serahkan. Istri saya baru telat 2 bulan 4 hari. Dan dia sudah membilang kepada Nugraha akan membayarnya awal Mei. Ya. Tetapi anggota Anda atas perintah Anda ngotot. Karena dia ngotot, saya suruh keluar dari lokasi gedung saya. Dan dia keluar dari gerbang dan dia berteriak mengatakan bahwa kalau tidak punya uang jangan sok kaya, jangan sok pakai mobil, ya. Dan sampai menceritakan masalah pribadi saya. Saya mau katakan kepada Anda pimpinan ACC Medan, ACC tidak akan pernah ada kalau tidak ada orang yang berutang. Kau catat itu. Kau tidak akan bisa mengasih makan anak dan istrimu kalau tidak ada yang berutang mobil di ACC. Ya. Kau catat itu. Orang-orang kaya itu semuanya berutang. Negara ini berutang. Kenapa saya harus malu berutang? Dan biasa istri saya telat 2 bulan. Dan saya bukan pelanggan ACC. Anak kemarin sore, mobil saya 2007 itu saya pelanggan ACC. Saya pelanggan terbaik ACC. Ya, sampai sekarang saya pakai ACC. Kau tengok itu datanya. Tapi Anda memang benar-benar seorang pimpinan yang arogansi. Ada pemikiran saya, 2 tujuan Anda. Anda ingin menguntungkan pribadi Anda sendiri dan menguntungkan perusahaan. Kenapa? Anda terlalu ngotot ingin mengambil mobil saya, merampas mobil saya. Sehingga ketika anggota Anda Nugraha keluar, dia mungkin menungguin saya keluar. Dan berhasil. 2 jam kemudian saya pergi bawa mobil itu dan berhenti di rumah makan Aceh Jalan STM. Ya. Jadi ketika saya mau makan, rupanya diikutin saya. Bukan 2 orang yang datang, 12 orang dengan badan tegap-tegap. Ada yang rambut gondrong, ada yang wajahnya luar biasa sangar-sangar dan ingin mengambil mobil saya. Ya. Kau catat ini ya. Ya, kau catat. Saya tidak akan jadi pengacara kalau saya takut mati. Kau catat ini, pimpinan ACC. Saya tidak akan jadi pengacara kalau saya takut digertak. Dan saya tidak akan jadi pengacara kalau saya tidak taat hukum. Kau catat ini. Mereka menghina profesi saya. Mereka bilang kau merusak profesi pengacara, kau merusak
buat malu pengacara dan lain sebagainya. Dan anggota Anda yang di rumah makan itu ada bernama Sinaga berhasil mengambil mobil saya, kunci mobil saya, dan dia masuk ke dalam mobil saya dan mau membawa lari mobil saya. Kau catat sekali lagi ini pimpinan ACC, jangan kau pikir saya nggak akan jadi pengacara kalau saya tidak cerdas. Saya tidak akan jadi pengacara kalau saya tidak menggunakan akal pikiran saya. Saya berteriak maling, 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 masyarakat datang. Ya, untung anggota Anda yang ingin mengambil mobil saya itu tidak dibakar dan dimasakkan. Itu pernah terjadi, dibakar, dimasakkan orang yang mau ngambil mobilnya. Untung, karena mereka rame. Dan kau maling anggota Anda, maling, mau merampas. Karena itu mobil istri saya, bukan mobil dia. Ya, STNK buku hitam nama istri saya. Hanya pengadilan yang bisa membatalkan kepemilikan, hanya ke pengadilan yang bisa memaksa istri saya mengembalikan mobil itu ke ACC. Kau catat ya? Ya. Kemudian saya selamat, mobilnya saya bawa pulang, saya mau pulang. Bukannya mereka Anda suruh pulang ke kantor, malah mereka yang 12 orang itu dengan sepeda motor mengejar saya di tengah jalan, ya, mau ngambil mobil saya lagi. Terbayang nggak kalau pada saat itu saya tengah jalan, saya ketakutan, saya kilap, dan saya nginjak gas dan menabrak orang dan mati. Siapa mau tanggung jawab? Mungkin itu yang ingin Anda harapkan, saya menabrak orang, mati, dan saya masuk penjara. Kan itu kan? Memang ada kemungkinan bisa terjadi. Karena pada saat itu ada truk. Hampir saya menabrak truk, hampir saya menabrak orang. Dan riwayat saya ada penyakit hipertensi. Saya sudah 15 tahun minum obat. Kalau pada saat itu saya stroke karena ketakutan, siapa mau tanggung jawab? Itu yang Anda lakukan bersama anggota Anda. Dan saya berhasil diberhentikan di Jalan Tiritura di samping sekolah Prem 1. Dan anggota Anda menggoyang-goyang mobil, menteriakin, balikkan mobil itu, kau utang, itu bukan mobil kau, dan lain sebagainya. Segala caci maki dibuatnya saya. Dan mengatakan ACC itu perusahaan besar, ACC itu adalah jago, ACC itu tidak takut pada siapapun, ACC itu kebal hukum. Saya mau tanya Bapak Kapolda, Poltabes, ya, apakah memang ACC kebal hukum? Saya bingung juga. Mungkin berarti selama ini mereka ini mengambilin mobil-mobil secara paksa tanpa mengikuti proses hukum. Mungkin karena mereka membayar polisi lah. Memang saya pikir kejadian karena pada saat itu ada bapak tentara yang baik, Babinsa. Dia menolong saya. Saya minta tolong sama dia. Dia berhentikan karena di belakang itu kan ada asrama tentara. Terima kasih Bapak Babinsa tentara. Saya salut kepada Anda. Dia memberhentikan, menyuruh saya kunci mobilnya, dan saya disuruh duduk, dan dia menelepon Polsek Patumba, Tapi 4 jam Polsek Patumba tidak datang. Terima kasih Kapolsek Patumba, Anda tidak datang, padahal Anda sudah ditelepon oleh Babinsa tentara. 4 jam saya tunggu, Anda tidak datang. Saya tidak nyalakan mobil karena saya pengacara, saya taat hukum. 4 jam saya ditahan seperti orang yang sudah melakukan kejahatan kriminal besar. Dan Anda bersama pasukan Anda mengambil tugas daripada intel polisi dengan menahan, melarang mobil saya untuk pergi. Dan itu Anda lakukan, dan Anda berhasil mengambil posisi pekerjaan polisi ataupun intel. Setahu saya hanya polisi, intel ataupun alat negara yang lain, jaksa, yang berhak menahan, melarang seseorang yang sudah ditetapkan jadi tersangka. Saya somasi Anda. Ini saya kasih somasi, ya. Saya kasih Anda 3 hari untuk minta maaf, buat di koran dan di medsos. Dan kalau Anda tidak minta maaf, saya pastikan akan menempuh jalur hukum karena Anda dan anggota Anda telah melanggar hukum. Dan saya akan gugat Anda di perdata untuk ganti rugi materi. Bantu saya saudara-saudaraku
Jangan biarkan preman merajalela. Mereka